Hai semuanya, di sini kita pasti sering dihadapkan dengan kejadian yang tiba-tiba datang dari pagi mau tidur sampai mau tidur lagi, ada aja kejadian yang benar-benar nggak enak dan itu mengganggu mood kita seharian. Di sini aku akan membagikan bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi kejadian yang benar-benar nggak enak itu, tapi kita bisa chill and relax dan ya tonton sampai habis ya. Ya, nomor pertama yaitu dunia ini penuh dengan banyak sudut pandang atau dunia ini banyak banget POV. Tiap orang membawa POV-nya masing-masing dan itu nggak apa-apa, itu normal. Tapi alangkah baiknya kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Kita bisa memperluas POV kita dan seperti helikopter view, kita melihat dari berbagai sisi, dari kanan, kiri, atas, bawah gitu. Karena apa? Kalau kita hanya fokus di POV satu aja, kita bisa stres. Tapi kita belajar untuk bisa memperluas POV kita sendiri. Dengan seperti itu, kita bisa belajar dari banyak hal dan kita bisa menambah wawasan kita tentunya. Dan yang pasti, kita terus belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Oke, yang kedua yaitu terima semua emosi yang muncul. Ketika kamu ingin nangis, ya udah nangis aja gitu. Ketika kamu ingin marah, terima emosi marah itu. Jangan denial, jangan ya udah aku nggak mau adanya emosi marah ini, aku nggak mau dengan rasa yang tidak enak ini. No, terima. Dengan cara kita menerima, sama aja kita merangkul semua emosi yang hadir, baik emosi yang baik atau emosi yang nggak enak, kita terima semuanya. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang utuh, manusia yang apa adanya. Lalu yang ketiga, yaitu respon pertama kali yang muncul, yaitu bagaimana kita bisa menerima dan menjalani kejadian ini dengan step by step sampai akhir, sampai selesai. Karena ada dua tipe orang, yaitu tipe orang yang reaktif dan tipe orang yang responsif. Reaktif itu apa? Reaktif itu adalah yang tiba-tiba langsung mengumpat ini itu, bahkan kalau kita dengar sendiri pun itu rasanya benar-benar tidak enak didengar. Yang kedua adalah tipe orang responsif, yang dimana responsif itu mereka belajar untuk respon dirinya sendiri. Dengan cara apa? Mengambil jarak dengan tidak kreatif dan fokus ke napas. Betul, fokus ke napas yaitu dengan cara tarik nafas, tahan, lalu keluarkan perlahan-lahan. Agar apa? Agar bisa tenang dulu pikirannya. Nah, dalam buku Magnet Rezeki yang dimana penulisnya memberitahu ujian yang tiba-tiba datang itu seperti permen. Yes, permen itu kan ada bungkusnya sama ada isinya. Ya, permen ini itu pasti dibungkus. Yang dibungkus ini ibaratnya itu ujiannya. Jadi ujian dan solusi itu udah satu paket. Nggak mungkin dia itu terpisah gitu. Cuma pertanyaannya, untuk kita ketemu solusinya itu dibutuhkan pikiran yang tenang, yang rileks, sehingga ketika berada dengan kondisi tenang itu, solusi akan datang. Dan percaya, gunakan kata-kata ini kalau kita langsung nih dihadapkan dengan kejadian yang gak enak. Dan ini bisa dipraktekkan ya. Mungkin ketika dihadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, bisa berkata seperti ini, wah, apalagi nih yang Allah mau kasih sama aku, kayaknya enak banget nih, makanya aku saat ini dikasih ujian dulu gitu, karena mau apa, mau level up. Yes, gitu. Dan ya udah, kita belajar untuk berprasangka baik sama Sang Pencipta kita. Karena apa? Yang Maha Tahu itu adalah Maha Tahu segala-galanya. Kita manusia yang terbatas dengan pikiran kita sendiri. Jadi ya udah, kita percaya kalau Yang Maha Kuasa sudah memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Dan yang terakhir yaitu di dunia ini banyak banget hal yang bisa kita kendalikan dan ada juga yang di luar kendali kita. Jadi
bagaimana kita tetap balance dengan kita sadar ada banyak hal yang bisa kita kendalikan, dan kita juga sadar bahwa banyak hal yang di luar kendali kita. Jadi kita tidak bisa mengontrol kejadian harus A, harus B, harus C. Itu di luar kuasa kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah cara kita merespon itu. Apakah kita akan tantrum atau seperti apa gitu. Oke, sudah selesai. Semoga apapun yang aku sampaikan bermanfaat dan ambil yang bisa kalian praktekkan. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Bye.